Kakek, ada apa buru-buru cari aku? Aku masih lembur di kantor nih. Adieu, Lember Melyulu. Lembur terus-terusan emang ada masa depannya? Sekarang kan, energi spiritual bangkit, semua makhluk bisa latihan jadi dewa. Lembur itu cuma bikin lo jadi Buddha. Balik latihan, bisa jadi dewa. Hah? Jadi dewa? Jadi dewa ada yang kasih duit? Mahar aja belum cukup nih. Lele sudah hamil, aku sebentar lagi jadi bapak. Masa ia ikut-ikut urusan gak jelas begini? Dasar anak bandel. Terbelenggu urusan duniawi. Susah jadi orang sukses. Cih, Aku siapa sih? Malam-malam selingkuh di kantor, berani banget. Jahat banget sih lo. Nggak takut ketahuannya Tian? Lele, anjir, ini cewek gue kan? pergi. Ah, si pecundang itu, udah lama kita berduaan. Dia nggak nyangka. Sekarang lagi kerja keras. Cari duit buat gue. Takut apa? Hah? Hag. Kiao Song Cheng. Lin Lele, dasar cewek. Berani-beraninya hianat sama gue. Ye Tian, kerja lembur aja yang benar. Berani-berani mengintip gue. Lin Lele, kamu bawa anak gue, sekarang selingkuh sama orang lain? Sekarang malah nyalahin gue ketahuan? Anak apa? Udah gue aborsi dari dulu. Jangan mikir beneran gue mau sama lo. Orang miskin nggak punya duit dan pengaruh. Dibuang. Hah? Lin Lele, katanya mahar 300.000. Bisa nikah sama kamu? Mahar gue? Udah kasih 288.000. 288.000 apa? Mahar apa? Jangan mimpi 300.000 bisa dapetin gue. Bukan Yetian, lo sanggup tanggung. Biaya hidupnya, makan, minum, pakaian, kebutuhan. Mana yang bukan duit gue? Cuma bayar 300.000, mau nikmatin lele berapa hari? Udah untung buat lo. Kalian. Jetian, gue liat lo. Udah kerja keras buat perusahaan, jadi kuli. Sudah ngelepoti lele selama ini juga. Kamu merusak mood kami berdua. Gue nggak bakal hitung itu, mending balik kerja lembur. Kalau nggak, pacarmu bakal kabur. Kerjaanmu juga nggak bakal bertahan. Jangan keterlaluan kalian. Bukan gue yang nakal, abis kamu pulang. Bukan tetap harus lembur. Terus kerja mati-matian buat gue. Bodoh, udahan deh. Enggak punya duit, enggak punya kerjaan. Hidup aja susah, cuma dikasih tanduk. Tahan aja, tahan pahitnya, biar jadi orang sukses. Tahan, kerja harus tahan, lembur harus tahan. Bos bodoh harus tahan. Sekarang kalian berdua. Sudah di atas kepala gue, masih harus tahan, gue pulang jadi dewa. Nggak perlu tahan lagi kan? Kerjaan bodoh ini, siapa mau kerjain silakan, gue nggak. Sekarang gue mengundurkan diri, pulang jadi dewa. Hahaha, jadi dewa enggak butuh bakat ya. Kamu pikir kayak orang gagal kayak kamu bisa gampang latihan. Dia mau pergi, biarin aja pergi. Grup Yao kami. Cuma berkurang satu orang gagal aja. Terus ya, Yetian, gue kasih tahu. Bukan kamu yang mengundurkan diri, gue yang memecat kamu. Oke. Kalian tunggu aja. CIH. HM. Teknisi Y, kamu datang pas, firewall server perusahaan. Lagi diserang, tim kita hampir enggak kuat. Wah, ini masalah besar. Kalau sampai tembus, perusahaan bisa hancur. Ya. Tapi, gue sudah dipecat. Teknisi Y, Vanggam Berjanda. Sekarang harus cepat balas serangan, nanti lawan benar-benar tembus. Firewall perusahaan, kerugiannya enggak terhitung. Yetian, kamu tuli ya. Cepat. Cepat siapin, kalau firewall perusahaan tembus. Kerugiannya kamu yang ganti. Ya cari orang buat balas serangan. Ngobrol sama orang gagal yang dipecat kayak gue buat apa? Wah, segitu besar grup Kiao. Masa serangan hacker aja nggak bisa diatasi. Kamu. Perempuan jahat. Biarin pergi, gue nggak percaya, perusahaan gue segini besar. Tanpa Yetian, enggak bisa cari duit. Kota besar persaingan kerja, persaingan kinerja, persaingan lembur, persaingan semua. Balik dewa kok masih sibuk juga, ya? Yah. Hah? Katanya suruh balik jadi dewa,
Mana orangnya? Yah. Yah, Wah cucu, akhirnya kamu pulang. Masa nggak dengar omongan ya? mau jadi dewa kan? Bocah kecil shock yogoon. Siapa yang cucu? Sok jagoan lo. Sok jagoan. Gue itu Yahlu, beneran Yahlu. Yahlu Yevuan. Dasar bocah nakal. Sejak kecil ya yang rawin, ganti popok, kasih makan. Sekarang berani mukulin ya? Cara bicaranya mirip banget sama ya. Kamu beneran ya? Waduh. Gila aja, ini keajaiban jadi dewa. Kalau udah capai tingkat tertentu, bisa buat tubuh baru. Ya kamu. Jadi muda lagi. Beneran bisa jadi dewa? Bisa muda lagi? Luar biasa. Itu berarti bisa hidup abadi dong? Yah bohong buat apa? Manfaat jadi dewa masih banyak. Ayo cucu, ya ajarin jadi dewa. Tarik energi langit, buang energi kotor. Hari ini, Yah ajarin ilmu dewa, kitab matahari sejati. Tarik dan rasakan baik-baik. Sekarang energi lagi bangkit, pesuluh di mana-mana. Desa Taiping. Ada di pusat energi, tempat energi paling kuat. Latihan sehari di sini, setara 100 tahun. Kuat banget kekuatannya. Aku rasanya. Tubuh diisi sesuatu. Yah. Yah, kebanyakan. Aku mau meledak. Ya udah latihan bertahun-tahun, sekarang. Akhirnya bisa naik ke surga. Sebelum naik, yang paling ya khawatirin, ya kamu, cucu. Yah, kalau nggak hati-hati, cucu duluan yang naik. Sekarang kamu udah masuk jalan dewa. Yah bisa pergi dengan tenang. Yah, tolong. Energinya mau ngebunuh aku. Cucu duluan pergi. Kenapa energi langit tiba-tiba berkurang? Terkumpul di satu tempat? Kayaknya ada sesuatu yang serap energi dengan cepat. Jangan-jangan Sayal. Yah cuma suruh serap sedikit, tapi tubuhmu rakus banget, mau habisin semua energi sekitar. Tujuh bunga teratai emas, sudah menjadi dewa besar, si tua bangka. Aku latihan puluhan tahun, baru mencapai tingkat ini. Dia cuma sehari langsung mencapainya, bocah ini. Ternyata jenius latihan yang langka sejuta tahun. Bos Xiao. Sebelumnya hacker serang firewall perusahaan, sekarang teknisi kita nggak bisa memperbaiki. Telepon keluhan udah meledak, klien juga pada nagih. Bilang mau batalkan kerja sama-sama kita. Kita udah rugi 30 juta, kamu masih, cepat. Pulangkan teknisi ye, kalian pada gak becus apa, hah? Perusahaan tanpa dia, masalah kecil aja nggak bisa selesai. Aduh Bos Kiao, jangan marah dong. Ngomong-ngomong soal kultivasi, menurut gue Yetian ini udah lama nggak tahan nanam di desa. Asal gue telepon dia sekarang, dia pasti langsung balik dengan girang. Kakek, kultivasi ternyata semudah ini. Meski energi spiritual melimpah, orang biasa juga nggak mungkin dalam beberapa hari. Latihan diri jadi dewa besar, bocah ini. Beneran jenius, kamu sudah pahami kitab suci. Aku di dunia sudah nggak punya ikatan, si tua bangka ini. Sudah waktunya naik ke langit. Aduh, kakek mau naik ke langit. Yetian, dunia berubah. Energi spiritual meledak, banyak kultivator. Dunia akan kacau, orang biasa nggak bisa lindungi diri. Kamu harus bantu warga, bangun fondasi masuk jalan dewa. Bikin sekte kultivasi, lindungi desa Taiping. Kakek tenang, aku pasti bimbing desa Taiping, semua orang kultivasi. Semua lepas dari duniawi. Lin Lele. Halo Yetian, kamu udah resign 3 hari. Kamu sadar salah belum? Gue bisa kasih kesempatan lagi. Aku
Lagi sibuk kultivasi, siapa sempat urus kamu, Sinting? Berani-beraninya nutup telepon gue. Warga, yang lewat jangan sampai lewatkan. Ikut seminar kultivasi, rasakan hidup bahagia. Dengar 10 menit dapat pil dewa, dengar 20 menit dapat senjata dewa. Dengar 30 menit dapat telur. Kakak Yetian, kamu lagi ngapain sih? Sekarang energi spiritual meledak, di mana-mana ada praktisi. Gue adain seminar kultivasi ini buat bantu warga. Kultivasi massal. Gue kira bagi-bagi telur, ayo pergi. Pak, jangan pergi dong. Bu, jangan pergi dong. Kok pada nggak minat ya? Kakak Yetian, warga desa sekarang cuma mau nanam-nanam di ladang, nggak kepikiran sama sekali buat jadi dewa. Iya nih, ini kan kesalahan logika dasar. Gagal mendeskripsikan user persona dengan akurat, bikin user kabur. Aku harus langsung sasar pain point usernya. Maksudnya apa sih? Kalau orang tua nggak mau kultivasi, cuma mau bertani. Ya udah, gue bikin mereka rebahan kultivasi. Gini, biar bertani aja bisa ratusan ribu kali lebih gampang. Memang level mahal luo, Golden Core ini cuma latihan bentar. Langsung jadi satu wali besar, bantu satu desa foundation establishment dan bagi tempering. Bisa Golden Core Cultivation, bukan masalah. Semuanya tenang dulu. Tunggu bentar, sebentar lagi beres, serius. Apaan sih kultivasi, apaan sih elisir refining, kayaknya gara-gara drama pendek bodoh, bikin otak anak-anak jadi goblok, bukan sih? Gue kira si Yetua itu cucunya. Sukses banget di kota, sekarang balik desa, lihat. Kayaknya 80% otaknya bermasalah. Ayah. Kamu suruh kita nunggu di sini buat apa? Jangan-jangan nipu uang lagi? Aduh ayo pergi, semuanya jangan buru-buru dong. Dengerin dulu yang dikatakan kakak Yetian. Aduh. Terbang nih. Setinggi ini. Mau jatuh nih. Waduh, ini beneran bisa kultivasi ya. Ini elisir baru matang, ayo, ambil segenggam. Ayo sini. Ambil segenggam. Gue kasih tahu ya, kultivasi ini banyak manfaatnya loh. Nggak cuma bikin tubuh kuat, tapi juga kebal penyakit, tenaga. Juga naik signifikan, bahkan kakek 90 tahun, nanem. Bisa nambah 2 kilometer. Ini kayak suplemen kesehatan, bisa dimakan nggak nih? Yetian, kamu di luar. Jangan-jangan main MLM? Aku percaya kakak Yetian. Kalau kakak Yetian bilang iya, pasti iya. Kayaknya badan aku beneran jadi lebih ringan. Sehitu menghurja. Kalau gitu aku coba juga. Aduh. Kaki rematikku, sakit bahuku, sembuh semua. Kultivasi sekeren ini ya? Elisirmu ini beneran bisa nyembuhin penyakit? Kultivasi ini, seru banget, nggak cuma bikin tubuh kuat. Kebal penyakit, beberapa Golden Core ini diminum. Mereka masuk Golden Core Stage, bukan masalah, ditambah kakek. Kasih aku Cultivation Teknik W, dalam beberapa hari, aku bisa bikin. Ahli level Mahayana. Aku mau kultivasi. Bos Kiao sudah aku undang. Banyak ahli top di industri sama, semua gagal. Harga saham perusahaan kita sudah anjlok. Mungkin rugi ratusan juta, Bos Kiao. Cepat undang Ye Gong balik, masa aku harus undang Yetian balik lagi. Aduh Bos Kiao, aku nggak percaya. Dia bisa kultivasi apa? Aku telpon dia sekarang. Nggak tahu pakai apa ngelebur. Wah, ini kan Lin Lele sama Bos Kiao. Senggang banget, masa perusahaan sudah bangkrut? Yetian, aku kasih kesempatan terakhir. Balik ke perusahaan sekarang, masih bisa selamatkan posisimu. Jadi karyawan nggak mungkin, ujung-ujungnya cuma jadi kuli. Sama-sama kelas bawah, di rumah aku ajak seluruh desa. Buka sekte, dirikan perguruan, mulai kultivasi. Itu kan jadi pemimpin sekte.
Yetian, kirain setelah keluar perusahaan. Bisa berkembang pesat, ternyata ke desa. Bikin MLM, malah seminar kultivasi. Dengar seminar kultivasi dikasih telur, lucu banget. Yetian, aku kasih kesempatan nih. Akui salah, pulang kerja baik-baik, perusahaan masih bisa. Kasih hatimu posisi. Selevel sampah kayak aku bisa selesaikan. Bos Kiao, masa nggak bisa cari? Satu orang yang bisa atasi, berarti bahkan lebih jelek dari sampah. Bukan kamu. Apaan kamu, Bos Kiao? Kemampuan segini jangan buka perusahaan, mending jadi muridku. Belajar kultivasi, soalnya kalau aku berhasil, kalian berdua bisa ikut naik juga. Kau hina kami jadi ayam anjing. Wai, aku nggak bilang gitu, kalian aja yang maksa merasa tersindir. Yetian, kau pikir kultivasi di desa bisa sukses apa? Ku beritahu. Keluarga Kiao itu dukungannya besar, sekte Qingyun loh. Isinya kultivator tak terhitung, ada beberapa. Sudah capai puncak Mahayana. Selevel lu baru mulai kultivasi, babak belur dalam sekejap. Bukan aku meremehkan, sekte apa? Ahli Mahayana apa? Sampah. Kau berani hina sekte Wingyun, Yetian. Baru masuk dunia kultivasi, nggak tahu kedalaman Qingyun Shan. Aku nggak marah, sekarang berlutut minta ampun. Mungkin pemimpin sekte Qingyun masih kasih ampun nyawamu. HM, Aku bukan merendahkan gerbang Qingyun. pengecut ini, langsung menyerah dan minta maaf. Aku sama-sama merendahkan kalian semua, seluruh sekte kultivasi. Termasuk tapi tidak terbatas pada gerbang Qingyun, ratusan sekte immortal. Di depan sekte rebahanku, semua sampah. Camel. Wah, sombong benar. Yetian brengsek itu, dia cuma baru mulai kultivasi, berani begitu lancang. Kita bermurah hati undang dia balik, dia malah tidak tahu terima kasih. Kalau begitu jangan salahkan aku, Lele. Sekarang kita langsung ke Gunung Qingyun, undang guru turun gunung. Babat habis Yetian brengsek ini. Kakak Yetian, kamu begitu galak, jangan-jangan mereka akan balas dendam semena-mena. Berani datang, biar mereka datang tidak bisa pulang. Kakak senior. Kakak senior. Kakak senior, aku sudah menyumbang 40 juta dupa pada Gunung Qingyun, kenapa sekarang? Bertemu guru saja tidak bisa. Guruku siapa? Kamu pantas bertemu dia? 40 juta, cuma batu loncatan. Bisa kalian lihat sekte immortal, sudah anugerah terbesar. Mau ganggu latihan guruku, kakak senior. Yetian itu, dia terlalu sombong. Kamu harus bantu kami, habisi dia. Iya kakak senior, dia zalimi kami sudah biasa. Tapi dia malah mengandalkan dirinya, baru masuk sekte immortal. Bikin sekte rebahan, hina gerbang Qingyun kalian. Belong gerbang Qingyun kalian, sekumpulan. Sampah yang tidak layak mengikat tali sepatunya. Si kecil baru masuk sekte immortal. Berani begitu lancang. Tidak perlu guruku turun tangan, sekte rebahan receh. Aku turun gunung, bantu kalian tumpas desa Taiping, sekte rebahan. Ketua sekte itu, katanya kultivasi bagus, bisa obati semua penyakit. Babi betina tuaku, sakit tidak mau makan. Bisa obati tidak? Kakek ajariku kultivasi, tidak ajariku obati penyakit. Lihat, kultivasi juga tidak sebagus katamu. Perawatan pasca melahirkan babi saja tidak bisa, ini IMM. Aku tidak kultivasi lagi, tidak lagi. Tunggu, aku bisa, sekarang aku pergi. Ayo kita pergi lihat. Ayo. Lihat, babi itu. Sudah beberapa hari tidak makan minum, penyakit ini. Bisa obati tidak, Tian? Pil emasku ini, kalau dimakan manusia bisa menyembuhkan penyakit membandel. Membuang racun tulang, menyembuhkan penyakit babi pasti tidak masalah kan? Wah, tidak ada perubahan juga. Iya, wah. Kamu bisa menyembuhkan atau tidak? Kayaknya. Kamu juga tidak bisa menyembuhkan. Katanya kamu kultivasi. Bahkan tidak sebagus dokter hewan desa, sama sekali tidak berguna. Iya benar, wah iya, bubar saja bubar. Pergilah, wah tunggu, pil emas itu sepertinya benar-benar efektif loh, cepat kembali lihat. Hahaha, babi tua ini mau jadi dewa. Babi tua ini mau naik ke langit, hahaha, naik ke langit. Aduh babiku. Pil ini, ternyata membuat babi membuka pikiran, langsung naik ke langit. Babi tua ini mau naik ke langit, hahaha, naik ke langit. Aduh babiku. Pil ini, ternyata sangat efektif untuk hewan,
hanya beberapa butir. Ternyata membuat babi membuka pikiran, langsung naik ke langit. Tidak boleh. Wah, sangat dahsyat. Ah, babi yang susah payah digemukkan, hampir lari. Bikin takut, wah kakak Yetian. Pilmu itu benar-benar manjur. Kakak Yetian, kamu benar-benar hebat. Babi ini mau naik ke langit, minimal juga tingkat dewa. Ling Er malah pakai senjata biasa, bisa. Ahli dewa dipukul pingsan, ini baru benar-benar mengerikan. Ditambah lagi energi spiritual di sini melimpah, lama-kelamaan, orang-orang ini akan menjadi monster seperti apa? Wah, tidak terduga. Kultivasi ini sangat manjur ya. Bisa juga menyembuhkan babi, anjing, sapi, kambing. Aku mau kultivasi. Baik-baik, kalian semua adalah anggota Tangping Seku. Aku akan memimpin warga desa Taiping, semua kultivasi, setiap orang menjadi luar biasa. Pergi. Kultivasi. Kikek, Sudah pergi? kekek, sudah pergi, seharusnya pergi. Kamu tidak mau nyawa? Pelen. Jangan sampai ketahuan orang-orang ini, kita sudah jadi siluman. Untuk memperingati, semua masuk Tangping Seku, aku putuskan. Satu orang hadiahkan satu senjata dewa. Wah, senjata dewa bagus-bagus. Tanya sek leader, senjata dewa itu apa? Senjata dewa bisa meningkatkan kultivasi kalian. Membuat kultivasi lebih mudah, kekuatan serangan juga lebih tinggi. Ini adalah pagoda penakluk iblis. Iblis tidak bisa mendekat, juga bisa membuat orang terperangkap di dalam. Pukulan pertama bisa mengeluarkan es neraka, langsung membuat orang jadi debu. Pukulan kedua bisa mengeluarkan api samadhi, langsung membuat orang jadi abu. Ini adalah gada penakluk iblis, bisa menghilangkan semua dosa diri. Bisa juga mengusir hantu dan setan, membersihkan bencana penyakit. Apa-apaan ini? Ini juga nggak ada gunanya. Iya, bahkan buat mencangkul sayuran aja dianggap tumpul. Nggak suka. Ternyata, kultivasi juga harus tangkap poin permasalahan pengguna. Kalau nggak, tingkat perhatian selanjutnya pasti turun. Ini nggak bisa dimakan, nggak bisa diminum, juga nggak bisa buat bertani, nggak ada gunanya. Nggak mau. Jangan buru-buru, aku masih punya alat pertanian membajak otomatis lengkap. Cangkul ini kelihatan bagus. Kakak Yetian, ini kan cuma cangkul. Ini bukan cangkul biasa, ini adalah dao artifak. Bergerak-bergerak, bisa membajak sendiri ya. Wah, Bagus-bagus, mantap-mantap. Dalam satu hari, bisa membajak sendiri 60 MU, hanya butuh sedikit tenaga spiritual. Aku mau, cucu simpan satu buatku. aku mau. Santai, semua dapat, aku lanjutin. Tempat dao artifak khusus buat kalian. Yetian, 3 hitungan, keluar hadapi maut. Atau aku, gerbang Immortal King Yun, akan gempur seluruh desa Taiping. Yetian, bahaya, ada orang cari masalah. Keluar hadapi maut, atau aku gerbang Immortal King Yun. Ada orang cari masalah. Desa Taiping. Ini desa Taiping. Iya kan, ho. Ahem. Sekelompok orang desa, cuma trik-trik kecil aja. Setiap kultivator bisa melakukan. Kalian kan diganggu sama orang desa di sini. Mimang Memalukan, senior brother Benar Manager. Yetian si bodoh itu. Bikin perusahaanku rugi lebih dari 100 juta, tolong bantu aku balas dendam. Ayah. Kalian. Sekelompok orang desa tak berakal aja. Aku bakal bunuh seluruh desa, balas dendam buat kalian. Wah. Kakak Yetian, ini semua kan yang kau beri ke semua orang.
Immortal artifak yang ditempa ya? Iya. Ini adalah pacul 9 gigi pembelah langit bumi. Sekali pacul bisa bikin gunung batu pecah, sekali ayun ringan bisa membajak ratusan MU tanah, bukan masalah. Ini adalah kipas daun pisang 9 langit, sekali kibas pisahkan yin yang. Sisinya bisa mengibaskan hawa dingin 9 kegelapan. Sisi yangnya bisa mengibaskan api samadhi sejati, asal dikontrol dengan tepat. Bisa bikin hangat di musim dingin, sejuk di musim panas. Ini baru peralatan dewa yang cocok buat warga belajar jadi dewa. Pemimpin, pemimpin, pemimpin. Pemimpin gawat. Kakek Liu sama orang luar sedang berkelahi. Kok bisa begini? Sialan. Cepat. Nanti nggak keburu. Kalian 3 bocah kecil ini. Mempersingkat jarak, Cultivation di bawah Golden Core belum tentu bisa melakukannya. Kakek tua ini aslinya dari mana sih? Hampir saja ketinggalan lihat kelucuan. Kakek, GW ingetin, jangan halangi jalan. Atau nanti begitu senior GW bertindak, lo bahkan nggak akan punya hak buat minta ampun. Waduh, kalian 3 bocah kecil ini. Ini kan jam pelajaran, kalian mau bolos ya? Kakek, GW saranin jangan halangi jalan GW, kalau nggak minggir. Awas GW bikin lo berdarah-darah. Lo ngapain sih? Lo kelas mana? Seragam sekte juga nggak dipakai. Wah, pelajaran juga nggak didengerin. Sama lo, berdiri yang lurus. Sekarang kan jam pelajaran sekte bahan, tahu nggak sih? Belajar Cultivation yang rajin, tiap hari makin jago. Kalian para bocah kecil. GW lihat kalian langsung kesel. Udah cukup. Memang benar daerah terpencil banyak penduduk jahat. Kakek, jangan pikir karena lo sudah tua. GW bakal kasih keringanan. Orang ini kelihatan jelas ahli Golden Core. Nggak nyangka di tangan kakek Liu. Bahkan nggak dapat keuntungan sedikit pun. Waduh. Sekilas langsung kelihatan dia tingkat Golden Core. Cultivation Ling Air juga lumayan tinggi. Ternyata, sektor bahan GW yang tanah berkah begini, yang dikembangkan. Semuanya monster semua. Madala, Telepak Hanyuan. Aduh, ngapain sih lo? Nggak sakit nggak gatal ini. Ini nggak mungkin, ini kan 50% kekuatan GW. Kakek tua ini bahkan nggak tergores sama sekali. Di desa Taiping ini, sebenarnya isinya monster apa semua? Ini nggak mungkin. Apa jangan-jangan senior GW nggak keluarin semua kekuatannya? Pasti begitu, senior GW. Lo bilang orang kayak Yetian, yang dirikan sekte. Bisa ada apa yang bagus? Lo nggak usah kasih keringanan. Langsung habisin mereka semua. Lo punya nyali, lo yang bunuh. 50% kekuatan. Bahkan ujung bajunya aja nggak kena. Aku bahkan tidak bisa melihat kedalaman kekuatannya. Orang tua ini pasti bukan orang biasa. Ayo pergi. Pergi. Lin Lele, Kiao Song Cheng kenapa? Jangan-jangan beneran perusahaannya bangkrut. Lalu datang bergabung dengan seku yang santai ya ha? Yetian, hari ini kami bawa kakak senior dari King Yun Sek. Kesalahanmu menghina sek kami dulu. Harus dibayar sekarang. Ia juga sekelompok Nubie yang baru masuk dunia immortal. Mana bisa menandingi King Yun Sek ini? Kakak senior yang sudah latihan puluhan tahun ya. Sekarang berlutut dan minta ampun, aku masih bisa kasih kesempatan. Buat kamu balik ke perusahaan. Di perusahaan cuma jadi budak paling baik, pulang kampung latihan jadi immortal. Aku masih bisa bawa sek santai jadi sek terbesar sejagat. Perusahaan sampahmu cuma akan jadi beban buatku. Kamu itu Yetian. Bahkan energi spiritual aja nggak punya sampah biasa. Nggak bisa kalahin tua itu, masa nggak bisa kalahin? Kamu yang bahkan energi spiritual nggak punya sampah. Bocah, sekarang aku kasih kesempatan berlutut dan minta ampun. Atau akan kubasmi sek santaimu. Kamu aja nggak bisa kalahin kultivator terlemah di seku. Masih berani somong di sini. Energi spiritual di sini sangat padat sampai kalian bisa latihan beberapa hari. Langsung setara dengan orang latihan puluhan tahun. Barusan cuma salah penilaianku aja. Kalau pakai semua kekuatanku kalian nggak sanggup 3 jurus. Y-Question d'Ongarn Gaka. Kerja nggak becus, latihan immortal di sini juga sampah. Desa Taiping ini emang tanah keberuntungan.
Bisa bikin cultivationmu melonjak, aku kasih kesempatan. Kalian cepat minggat dari desa Taiping, serahkan tempat ini buat kami latihan. Aku masih bisa kasih kalian jalan hidup. Hei, jangan keterlaluan, kami turun-temurun. Tinggal di desa Taiping, sekarang kamu malah mau usir kami. Tenang, mereka yang pergi, kamu nggak usah. Tubuhmu spesial cocok jadi cauldron bagus, bisa dual cultivation. Pasti cultivationnya melonjak kalau bisa menyerahkanmu ke guru. Itu juga jadi prestasi besarku. Kamu berani mengincar orangku. Tergantung kamu mampu atau enggak. Bocah dikasih kesempatan nggak mau, nanti kuambil spiritual artifakku. Kamu menyesal sudah terlambat. Spiritual artifak. Kok kelihatannya mirip sampah di desa kami. Boka berani menggunakan Bell of Chaos ini. Bisa meminjam tenaga langit dan bumi, tekan ke bawah 1 inci, langsung seberat jutaan kilogram. Yitian, Q odar nunggu dahin kirkin sama Bell of Chaos. Ditekan sampai jadi gumpalan darah, pergi. Wah, tekanan yang kuat banget nih. Apa ini? Kekuatan senjata pusaka? Yiqiang. Sekarang lo baru nyesel kan? Daripada balik ke perusahaan, malah milih pulang buat kultivasi. Nah sekarang, nyawa aja hampir hilang. Apa nih? Halangi matahari gue, enyahlah. Ini. Senjata pusaka ini kan harusnya hebat banget. Kok ringan aja, sama sekali nggak ada kekuatannya. Lo masih berani bocong, Shisiong, cepetan. Gue udah nggak sabar mau lihat lo menghancurkan Yetian. Dipotong-potong, masih berani ngejek senjata pusaka gue. Lo cari mati. Tekenen kayak Genie, Bakin Master Yuaning Aya. Susah melawan, lo cuma nubie yang baru mulai kultivasi. Mungkin tulang lo remuk semua. Udah tahu bakal kayak gini, ngapain dari dulu? Kalau lo balik ke perusahaan Qiao Shao, jadi anak baik-baik. Jadi project manager lo, meski kerja keras, bonus dikit. Tapi setidaknya nggak jadi sekepal daging giling kan? Siapa yang mati siapa yang hidup, belum tentu. Masih ada energi buat gembar-gembor, rupanya gue meremehkan lo. Yetian, gue udah nggak sabar lihat lo. Digerus sama kekuatan berat jadi amprengan daging. Kekuatan sekuat ini, kita dari jauh aja. Bisa ngerasain tekanannya, Yetian dia pasti mati. Yetian, tadinya karena hubungan kita. Gue masih bisa minta ke Qiao Shao, biar lo balik kerja di perusahaan Qiao Shao. Tapi lo nggak tahu diri, cari mati, nah kan. Bikin Qiao Shao rugi 100 juta. Lo pergi ke neraka sana nyesel sendiri. Gue rasa, yang ke neraka harusnya kalian kan. Kok nggak ada reaksi sama sekali? Cuma segini, bukan Yetian. Gue kira lo sehebat apa. Ya Yetian, kekuatan lo cuma segini doang. Selain bocong, lo bisa apa lagi sih? Yetian lo cuma sampah, masih berandai-andai. Masuk gerbang immortal buat kultivasi, masih bilang. Mau jadi sekte nomor 1 di dunia, omong kosong. Lucu banget. Di bawah senjata pusaka gue, perlawanan lo. Kayak semut ngangkat pohon, Yetian. Lo tunggu aya digital's bell of chaos ku jadi emprengan daging. Yes. Oh, Ini, di mana senjata roh nasibku? Nggak tahu ya. Kunci emas kusutanku mana? Tas dunianku mana? Wah, pil eliksirku mana? Barang pusakaku mana? Sabuk celanaku mana? Wahahaha. Lele pingsan lihat jarum. Yetian, kamu sebenarnya ngapain sama aku? bukannya dia baru latihan belasan hari? Masa bisa sekuat ini? Bisa merebut senjata nasibmu pula. Duan Suiliu, katanya kamu murid utama gerbang King Yun? Bukannya level Jindan? Masa orang sampah aja nggak bisa dikalahin? Senjata nasib malah direbut orang. Yetian. Senjata roh pemberian guru, berani-beraninya kau rampas. Gerbang King Yun pasti nggak bakal maafin kamu. Barang apa ini sih? Aduh, baunya busuk banget, nggak sebagus yang cucuku buat. Piu Geu Yuan Ko. Ini toh yang disebut senjata roh nasib? Lihat kerajinannya kasar banget, nggak sebagus garu kami. Cih, mau? Nih buat kamu.
Aduh, Hanker. Senjata nasibku. Ini barang apa lagi? Barang-barang begini, dikasih ke pemulung aja dia nolak. Daerah terpencil, isinya warga nakal semua. Sudah dibilang desa Taiping nggak terima kalian. Kalian harus datang. Ya tinggalin sedikit harta buat jalannya. Semuanya perampok, penyamun. Cukup. Kalau sudah begitu, jangan salahin aku. 3 hari lagi. Ratusan sekte immortal bakal adakan ujian, semua sekte ikut. Berani-berani tantang gerbang kinyun kami, di ujian nanti. Sekt Ribahan kalian, tunggu ayat debasme. Ujian besar. Kamu belum tahu ya, sekarang energi spiritual bangkit lagi. Sekte kultivator bertambah, ratusan sekte ikut. Ujian besar, berani tantang gerbang kinyun kami. Di ujian nanti, sekte rebahan kalian cuma tunggu mati. Aku bukan nargetin gerbang kinyun doang, maksudku. Ratusan sekte immortal kalian, semuanya nubie. Kamu, aduh. Kayak gerbang kinyun, sekte gede, jagoan keluaran. Aja cuma segini, apalagi ratusan sekte immortal lainnya. Seharusnya semua pemula, karena saya ingin menantang saya. Maka aku Yetian terima tantangannya. Oak. Pada saat itu, tuanku akan. Aku tidak percaya kau Yetian. Seorang pemula yang baru saja memasuki latihan, dapat mengubah langit. Aku akan memberitahu kau, Yetian. Pada saat itu, aku ingin kau mati. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo pergi. Pelan-pelan, ada anjing di pintu masuk desa. Ini juga saatnya untuk melihat penduduk desa. Sejauh mana? Apa itu? Apa itu semua? Saya akan melihat undangan untuk berbaring. Zong berpartisipasi dalam uji coba Xianmen. Tidak ada tanggung jawab untuk hidup dan mati. Yetian, kakak, ini bukan undangan. Ini seperti hari konferensi uji coba hidup dan mati. Tidak akan ada masalah. Yakinlah bahwa tidak akan ada yang salah dengan saya. Ini juga saatnya bagi kita untuk berbaring. Yetian kakak laki-laki. Hari ini adalah hari uji coba. Bagaimana kita bisa pergi? Itu dia. Yang lain terbang dengan pedang. Aku tidak bisa terbang. Jangan biarkan Tuan berlatih sekop. Mari kita juga berlatih pedang peri. Jangan khawatir, aku sudah siap. Naik mobil. Ah. Itu saja. Aduh Yitian kakak. Kami meninggalkan persidangan. Ada ribuan kilometer. Ya, terserah saja. Aduh, Cepat masuk mobil. Oh, hei, sudah duduk diam. 1, 2, 1, oh. sidang. Kami datang. Tidak bisa duduk. Tidak bisa duduk, benar-benar tidak bisa duduk. Aku benar-benar tidak bisa duduk. Berapa banyak orang yang saya pergi ke sini, masih mengemudi begitu cepat. Ini cepat. Ini terbang terlalu rendah. Ahahaha. Ini adalah uji coba. Hei, kakak Yitian sepertinya. Wah, ada kantor pendaftaran nih. Pemimpin, kami daftar dulu, tunggu di sini ya. Ayo, jalan. Cepat, jalan. Ini kan ujian kultivator, kalian bertiga.
Jangan-jangan buruh migran cari kerja? Kami dari sekte rebahan, diundang khusus. Buat ikut ujian kultivator. Sekte apa? Nggak pernah dengar. Aku kultivator puluhan tahun. Nggak pernah lihat nama sekte kampungan gini. Menurutku, kalian cuma sekumpulan buruh kampungan. Pergi sana. Cepat pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Ini keterlaluan banget. Mereka kultivator jago. Sama Kiao Song Cheng itu. Nggak ada bedanya. Kaki Tian. Hah? Ehem. Kalian bertiga, sebagai perwakilan sekte, ikut senior. Gak rajin latihan, udah deh, masih meremehkan orang. Gak hormat senior kultivator. Lupa aturan sekte? Seharian cuma bisa nyindir orang. Coba tanya diri sendiri. Apa kalian udah kasih keuntungan buat sekte? Introspeksi diri. Udah berusaha belum? Udah berjuang belum? Udah sepenuh hati. Jalanin kultivator? Kerjaan gak becus. Kultivator setengah matang. Masih gak hormat teman seperjalanan. Menghina sesama kultivator. Lebih hina dari binatang. Kalau tersiar. Sebagai pemimpin sekte, aku malu. Ada next time. Kalian diusir dari sekte. Pemimpin kalian tegas banget. Hah? Apa? Itu bukan pemimpin kalian? Aku nggak kenal dia. Bukan pemimpin kalian? Si itu siapa sih? Habis marah-marah jadi lega. Kakak Yetian, barusan kamu mainin mereka. Nggak takut mereka balas dendam? Takut apa? Beberapa sampah itu. Gak gue anggap. Meskipun baru latihan beberapa hari, tapi desa Taiping energi spiritualnya melimpah. Sehari latihan setara 100 tahun. Kayaknya, mereka udah lebih kuat dari kebanyakan sekte. Wah, Yetian. Kamu beneran bawa rombongan lemak tak berdaya. Baru bikin sekte, ikut ujian kultivator? Lingele, Kiao Song Cheng, kalian berdua. Sungguh nggak bisa lepas ya? Yetian, kamu mungkin belum tahu, Song Chen telah diterima oleh Xianzun sebagai murid tertutup dan menghabiskan ratusan juta untuk membeli pil pelatihan tubuh. Sekarang, sudah menjadi ahli tingkat Jindan. Kultivasi Jindan? Aduh, bikin merinding. Ini dia Yetian. Kelihatannya biasa saja, tapi bisa bikin kalian. Ketakutan seperti ini, sungguh memalukan. Guru benar. Yetian ini mendirikan sesuatu yang disebut sek berbaring. Lalu mengira dirinya tak terkalahkan. Guru, Anda harus balas dendam untukku. Benar guru, dialah orangnya. Mengandalkan desanya yang kaya energi spiritual. Belajar sedikit sihir. Lady Semenemina, bahkan merampas artefak pemberianmu untukku. Jangan biarkan dia lolos. Sekt berbaring. Bahkan belum pernah dengar. Dengan kekuatan sek Qingyun kami, cukup kirim satu kultivator untuk menghancurkan mereka dengan mudah. Aku tidak perlu turun tangan. Yetian, kau pikir dengan tidak kembali ke perusahaan bisa mengancamku? Kuberitahu, perusahaan keluarga Kiao tidak kami pedulikan lagi. Sekarang adalah era kultivator. Kiao Song Cheng, bahkan sekalipun berbudaya, masih bisa mengalahkanmu. Jadi dia Yetian. Barusan masih pakai nama sek leader untuk menipuku. Nanti saat ujian dimulai, kubunuh dia dengan tanganku sendiri. Untuk melampiaskan kebencianku. Kakak Yetian, belum mulai saja. Kau sudah jadi target semua orang. Ujian resmi dimulai. Saat semua sek masuk. Sudah menandatangani pernyataan hidup mati. Dalam ujian, bisa pilih lawan untuk peringkat sek. Yang kalah akan diurus pemenang. Setelah setuju, tidak boleh mundur. Atau akan menerima balasan langit. Kok aku merasa meriangnya? Guru, desa Taiping kaya energi. Jika kalahkan mereka, dan di tempat di sana, kultivasi pasti lebih efisien. Hei, desa Taiping adalah tanah leluhur kami. Kau pikir bisa merebut seenaknya? Benar, leluhur kami tinggal di sini. Mana bisa kau ambil semaumu? CIH. Sudah kuduga si tua ini tidak berniat baik. Mengincar energi spiritual desa Taiping kami. Yetian, kau tidak mau terima tantangan juga boleh. Tapi semua anggota sek berbaring harus hancurkan kultivasinya. Dan dilarang kultivasi selamanya. Kejam sekali. Di era kultivasi ini. Kalau hancurkan kultivasi, kita jadi sasaran empuk mereka. Kalau kalian mengincar desa Taipingku, jangan salahkan aku. Kalau aku ingin sesuatu darimu. Siapa bilang aku tidak berani? Yetian, sektmu baru berdiri.
Berani tantang Sek Qingyun yang kuat? Ingin mati? Aku, Tang Pingsong, siap bertarung. Tapi kalian, King Yunmen, tidak layak. Ye Tian, berani sekali kau meremehkan King Yunmen kami. Wah, bukan meremehkan King Yunmen kalian. Aku meremehkan kalian semua. Hari ini, aku, Ye Tian, menantang ratusan sekte immortal. Kalian semua, seranglah bersamaan. Pualan, satu orang menantang ratusan sekte immortal? Ye Tian, kau benar-benar tidak tahu kemampuan diri. Akan segera kau tahu apakah aku mampu. Jika kalah, aku rela menghapus kultivasiku dan menyerahkan tempat suci. Jika menang, kalian semua serahkan segel pemimpin sekte kalian. Pualan, Xuan Tian Song, Hanwei, terima tantangan. Barusan kau yang palsukan jadi pemimpin sekte dan mempermainkan kami. Hari ini, aku akan beri pelajaran. Apa Xuan Tianzong sudah kehabisan jagoan? Aku sarankan, ganti yang lain saja. Tingkat kultivasi sepertimu, di mataku tidak ada apa-apanya. Tidak tahu hidup mati. Dia adalah murid utama Xuan Tianzong, tingkat kultivasi. Sudah puncak Huashen. Kali ini kau tamat. Ye Tian, senang-senanglah sebentar lagi. Nanti lihat bagaimana kau masih bisa tertawa. Oh, tingkat Huashen? Kalau begitu aku hanya perlu kirim orang dengan kultivasi rendah di Tang Pingsong. Jika tidak, satu serangan langsung membuatmu hancur lebur jadi abu. Kakek buyut, bagaimana kalau kau yang maju? Hah? Apa katamu? Kakek buyut, giliranmu maju. Oh haha, baik. Ma'am. Ye Tian, kau meremehkanku? Wah, bukan meremehkanmu. Kultivasi semacammu di Tang Pingsong, bahkan hewan peliharaan spiritual Ahuang, bisa habisi kau dalam satu jurus. Jadi, aku kirim kakek buyut, sudah sangat menghormatimu. Kau. Ye Tian, hari ini tidak perlu orang lain bertindak. Aku, Han Wei, sendiri akan hancurkan seluruh Tang Pingsongmu. Aduh, kami sangat takut. Kalahkan dulu kakek buyut baru bicara. Tidak tahu diri. Kirim seorang tua. Yang berjalan saja tidak bisa? Haha. Sepertinya Tang Pingsong benar-benar tidak punya jagoan. Cough. Tua ini kok bau orang tua? Aduh, nanti dia jangan sampai ketakutan sampai bab di atas ya. Hahaha. Ye Tian, mana Ye Tian? Wah, gila juga lu, sampai nenek moyang lu diajak ke atas panggung. Mati aja lu. WK. Ini masih perlu ditandingin? Ini menara samsara, kalau tersedot ke dalam, di bawah level dewa. 3 napas, energi spiritualnya habis. 10 napas, jadi abu. Kalian mati deh. Ini artifak dewa, hahaha. Ye Tian, lu mati. Bocah, masa belum mulai juga? Gue aja udah capek berdiri. Ini para kultivator, kalian cuma bisa bacot doang ya? Artifact Dua Apen? Gue rasa, nggak ada yang lebih bagus dari sekop gue ini. Dasar tua bangka, berani menghina gue? Mati aja lu. Nanti kalau lu udah dimasukin ke menara samsara, gue lihat mulut lu. Masih sekeras itu atau enggak? Sekop lawan menara samsara. Ye Tian, ini akibatnya sok jago. Nanti, ingat buat ngumpulin abu nenek moyang lu ini. Ye Tian, bukan lu yang bawa. Kelompok orang tua dan wanita tua ini datang ke persidangan. Waduh, kirain lu sengaja bunuh orang buat nipu asuransi. WK. Tarik. Ini nggak mungkin. Ini, barang jelek apaan sih ini? Menara samsara gue, nggak mungkin. Ini artifak dewa. Jagoan biasa nggak mungkin bisa lawan. Kok bisa tiba-tiba dikalahin? Lagi pula, hancur di tangan orang tua. Waduh, lu udah makan belum? Kok lemah banget? Lu.
Prajurit boleh dibunuh, tapi jangan dihina. Yi Tian, lu berani biarkan anak buah lu menghina Master Dewa? Nenek moyang gue bener, orang tua udah mau mati aja. Lu aja nggak bisa lawan, masih berani kultifat apa? Lu berani menghina gue? Master Dewa boleh dibunuh, jangan dihina. Yi Tian, kalian keterlaluan banget. Wah, segini aja udah nggak tahan? Hahaha. Gue lihat kultivation dewa kalian payah. Kok daya tahannya masih jelek banget? Ye Tian, gue lawan kalian. Tua bangka. Mati aja lu. WK. Lambat banget, hahaha. Adu. WK. Wahahaha. Aku belum mengerahkan tenaga, dia sudah terjatuh. Ah. Bagaimana mungkin? Gerakan tubuh yang aneh ini, sekte yang biasa-biasa saja ini. Bagaimana bisa ada petarung hebat seperti ini? Kakek petani ini. Bagaimana bisa begitu hebat? Mungkinkah Han Wei, petarung level dewa ini, juga tidak sehebat itu? Sudah kubilang, kalian tidak bisa menang, tapi tidak percaya. Siapa lagi yang berani menantang sektor bahan kami selanjutnya? Aku yang maju. Lin Bin dari sekte Xiayao menantang sektor bahan. Aku tidak percaya, sekelompok kakek nenek bisa mengalahkan. Aku, Pirang level Yanshu. Tingkat Lian Su. Hai. Sebaiknya kalian cari petarung hebat dengan cepat. Buat sampah sepertimu, murid sektor bahan kami. Hanya dengan sekali serangan, kamu sudah tidak tahan. Yi Tian. Dari ratusan sekte immortal, hanya kau yang berani tidak menghormati petarung Lian Su. Aku lihat sampai kapan kau bisa sombong. Ye Tian, mungkin kau belum tahu. Kakak senior Lin Bin bukan hanya jago kultivasi, tapi juga jago pedang. Begitu pedang Qingyun keluar, harus meminum darah baru kembali. Hari ini, kalian semua pasti mati. Sebaiknya kalian menyerah saja. Desa yang baru saja mulai kultivasi, bisa menghasilkan petarung hebat apa? Tingkat Huasu ini, sangat langka di dunia. Apalagi membawa immortal weapon. Mungkin kalian hanya bisa ditembus ribuan panah di tangan Lin Bin. Bicara mulut besar, apa Huasu, apa senjata dewa. Kupikir, tidak bisa menandingi cangkul rusak sektor bahan kami. HMPH, bocah, masih berani bicara besar, aku ingin lihat. Cangkul-cangkul jelek dari desa kalian ini. Bagaimana bisa menandingi immortal weaponku, pedang Qingyun? Keluar. Aku yang maju. HMPH, cuma bawa cangkul rusak, berhayal melawan immortal weaponku. Baik, hari ini akan kuberi kau rasakan ditembus ribuan panah. Immortal weapon apa? Ini. Ini kan cuma rongsokan, tidak tahu kemampuan diri. Lin Bin itu jago pedang. Pedang Qingyun adalah immortal weapon kelas atas, di antara generasi muda. Sudah jarang yang bisa melawannya. Orang yang baru masuk Immortal Gate, bawa cangkul. Langung ingin melawan, mimpi. Yi Tian, kau bercanda? Kau kira ini di desamu, bertani atau pergi pasar? Orang sembarangan bawa 2 cangkul bisa bertarung. Cis! Pulang cepat, jadi karyawan yang penurut, tidak akan ada hari seperti ini. Kamu bilang kamu sampah, masih berhayal jadi dewa, hah? Kamu pikir beneran bisa bawa orang-orang ini, ayam anjing ikut naik ke surga? Senjata dewa, cuma barang jelek kayak gini, dibawa ke kampung kami. Tong sampah aja nolak, HMPH, masih berani. Bawa pamer di pertemuan dewa ini. Masih berani keras kepala. 10.000 pedang kembali ke asal.
Memang pedang King Yun, tajamnya luar biasa, auranya menggelegar. Ye Tian, gue tunggu lihat orang-orangmu. Dicarikan potong sampai hancur. Pergi. Bagus, mana mungkin? Ini kan senjata dewa. Masa kalah sama cangkul? Ini apaan sih? Ini disebut senjata dewa? Di kampung gue yang tukang loak aja meremehin barang kayak gini. Kamu. Nggak mungkin. Gue latihan keras 30 tahun, baru bisa capai tingkat Liansu. Masa bisa dikalahin sama cangkul jelek dengan gampang? Nggak mungkin. WK bagus, pegang alat pertanian. Kalahkan 2 jagoan berturut-turut, mana mungkin. Jangan-jangan tua ini salah lihat. Yang mereka pegang bukan barang biasa. Tapi Daoki, di atas senjata dewa. Daochi. Linki aja udah langka di dunia, senjata dewa lebih langka lagi. Daoki, itu senjata legenda. Jarang melihatnya dalam jutaan tahun. Hei, denger ya, dari sekelompok orang ini. Hanya jika Anda memiliki visi, saya berbaring datar. Cuma Daoki doang, itu batas senjata. Bukan batas aku untuk berbaring. Sekarang kamu berlutut baik-baik, panggil gue kakek buyut. Mungkin gue senang terima kamu jadi murid, kasih kalian satu. Sombong. Bener sombong, Yi Tian. Kamu cuma numpang pamor Daoki, baru bisa kalahkan 2 jagoan. Tidak siap dengan kekuatan kebenaran. Apaan sih? Jangan cuma mulut doang, kalau kamu merasa kami berbaring di tempat sampah, maka Anda akan datang untuk menantang. Kami berbaring dan menemani sampai akhir. Gue itu. Ya, kamu tidak berani menantang. Penakut banget. Urusan kultivator, masa pakai nyali. Buat ukur? Bos Kiao bikin perusahaan. Perusahaan bangkrut, masuk gerbang dewa, takut latihan. Jangan-jangan kamu takut kalahkan seluruh gerbang King Yun kepada kami. Yi Tian, kamu. Gerbang King Yun punya dasar yang kuat, lelaki sepertimu. Jauh belum cukup untuk gerbang King Yun bertindak. Aku yang akan. Aku tidak percaya kalau semua orang di sekte berbaring itu jagoan. Semua orang hebat, semuanya punya senjata dewa, bagus sekali. Ini adalah ahli racun serangga dari barat, di hadapannya. Segala trik kecilmu tidak akan berguna. Kamu tunggu saja keracunan sampai mati, dikendalikan jadi. Mayat berjalan. Racun serangga, kakak Ye Tian, itu apa? Banyak sekali serangga? Tidak bisa, Linger takut. Takut? Hah, itu bagus sekali. Aku tantang kamu. Kamu tantang aku? Betul. Tantang kamu, berani tidak terima tantangan. Tidak bisa. Aku paling takut sama ular dan serangga. Aku tidak bisa lawan dia. Tidak bisa. Aku takut. Oh. Sudah takut? Jangan-jangan sekte berbaring mau menyerah. Siapa bilang kami tidak berani? Adik kecilku ini saja. Lawan orang barbar barat itu, mudah sekali. Kalau begitu aku tunggu, lihat bagaimana kamu menang melawanku. Kakak Ye Tian, omong apa? Tidak bisa. Aku benar takut, aku takut. Tidak apa. Aduh, tidak apa. Tentu tidak apa, hanya perlu pukulan ringan. Sebentar. Kamu tidak akan merasakan apa-apa lagi. Yi Tian, kamu tega sekali, gadis cantik masa kecilmu. Didorong keluar untuk menunggu mati. Belum tahu siapa yang mati. Linger, naik saja, lakukan seperti yang biasa. Aku ajari. Ya. Semangat. Semangat, lihat kamu lemah dan penakut. Mungkin 1 jurus saja, kamu sudah ketakutan setengah mati. Karena kamu takut serangga, jangan salahkan aku. Jangan berlutut. Ribuan serangga makan hati, ribuan serangga makan hati, ribuan serangga makan hati.
Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aduh. Hahaha. Aku tahu Ling Er punya tubuh istimewa, latihan jadi lebih mudah. Tak disangka, baru beberapa hari, sudah bisa mengalahkan jagoan level puncak Lian Su. Kekuatannya serem banget. Bukan aku. Kakak kecil, serangannya sering banget. Lingnya jadi ketakutan. Ini nggak mungkin, sekte Tangping ini. Bukannya baru berdiri beberapa hari, kok bisa punya kekuatan sehebat ini, banyak jagoan kayak gini. Oh begitu ya. Anak ini kelihatannya jujur, ternyata licik. Ternyata menyimpan banyak akal bulus. Dia pura-pura lemah buat nipu kita. Aku. Apa aku begitu? Shirzuen, maksudmu apa sih? Beberapa tua-tua yang kelihatannya biasa aja ini. Ternyata jagoan paling hebat di sekte Tangping. Mungkin mereka adalah pendiri sekte, Lo. Maksudmu, dia sengaja pura-pura bodoh. Biar kita lengah, mengira di sektenya. Penuh jagoan kultivasi, jadi semua takut tantang mereka. Yetian yang licik. Bisa mikirin siasat kejam kayak gini. Yetian, kau pikir pakai leluhur sekte serang duluan, bisa lindungi kamu? Mimpi. Selanjutnya, aku akan tantang kamu, Yetian. Kamu aja nggak bisa kalahin kultivator terlemah di sekte kami. Kamu nggak layak tantang aku. Seperti dugaanku, Yetian. Kamu mau pakai leluhur sekte buat palsuin Nubie. Buat nakut-nakutin kita, kalau nggak. Kenapa nggak berani lawan aku? Aku kasih kamu muka. Udah tua-tua. Kalau kamu kalah sama aku, malu. Sampai ke ujung dunia. Yetian, berani-beraninya menghina aku. Aku nggak cuma hina kamu, tapi juga semua sekte kultivasimu. Semuanya pecundang, sampah. Perkelahi. Anak kecil, kamu terlalu sombong. Hari ini, harus kasih pelajaran. HMPH, aku suka lihat kalian jengeli. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain aku. Bocah, jangan lancang. Hari ini, tua-tua ini akan adu flying sword teknik gue denganmu. Berani nggak terima tantangan? Flying sword? Kau kaki Tion. Tapi kita belum pernah latihan teknik pedang sebelumnya. Gimana ini? Orang tua ini benar-benar tak tahu malu. Sudah tahu kita tidak punya pedang, masih maksa adu. Iya nih, masa ini disebut sekte kultivasi besar? Membuli sekte baru kami. Sungguh tak tahu malu. Iya, kau jelas-jelas membuli orang baik. Betul. Kau benar-benar tak tahu malu, kalian memang. Orang desa kasar, Yetian. Kita mulai dari pertandingan uji coba, keliling 1 putaran. Siapa kembali ke sini duluan, dialah pemenang, berani terima? Kalau tidak, serahkan. Desa Taiping. Apa alasannya tidak berani? Aku terima tantangannya. Pedang immortal saja tidak punya, aku ingin lihat. Hari ini mau adu apa? Adu apa sih? Aku memang tidak punya pedang immortal, tapi aku punya ide. Artifak yang sangat cocok. Aku pakai ini untuk adu terbang mengendarai pedang. Kau kaki Tion. Yetian, kamu mau pakai becak rusak? Untuk terbang mengendarai pedang? Otakmu error ya? Semua orang tahu, terbang mengendarai pedang memerlukan artifak ringan dan kecil. Baru bisa mengurangi hambatan angin, tingkatkan kecepatan. Yetian, di pertandingan yang menit detik berharga ini, kamu malah pakai becak rusak untuk ikut lomba. Otakmu bermasalah ya, Yetian? Aku sarankan, cepat-cepat berlutut minta maaf dan mengaku kalah. Jangan buang-buang waktu kami dong. Iya Yetian, pakai becak listrik rusak. Untuk terbang mengendarai pedang, otakmu rusak ya?
Orang lain sudah bolak-balik 10 kali, kamu mungkin belum berangkat. WK. Aku juga tahu artifa ini kikuk, tapi bukannya aku ingin kasih muka untuk klan sekte immortalmu. Kalau tidak kalah terlalu parah, dia malu bunuh diri. Bukan salahku dong kalau begitu. Camel. Baiklah, aku ingin lihat. Nanti kalau omong besar tapi tidak bisa turun, gimana? Kakak Yetian, kamu yakin? Dengan becak sebesar itu. Dibanding terbang mengendarai pedang mereka, kita pasti kalah. Bahkan kamu tidak percaya padaku. Tidak, aku paling percaya kakak Yetian. Kalau kakak Yetian bilang bisa, ya pasti bisa. Ini masih hampir. Yakinlah bahwa orang tua ini akan muntah darah. Tidak bisa menyusul kita. Yetian, kau tidak tahu. Berani mempermalukan penguasa King Yunmen kita. Kau mencari kematian. Ah, aku malu. Aku dipermalukan. Aku sekarang tidak hidup dengan baik. Kau terlalu sombong. Tidak tahu hari. Tebal dataran tinggi. Tas besar hari. Camel. Sang suzerain, dia mengatakan semua kata-kataku. Tidak, aku bilang, kalian para praktisi. Apakah kosakata ini sangat langka? Penonton ini sangat kesal. Yetian, aku melihatmu. Yetian, kau tahu, mengapa saya meninggalkan Anda karena... Tentu saja karena Anda murah, jika bukan karena Anda murah. Anda bisa menjadi saudara perempuan ketiga. Juga menjadi istri kecil Kiao Song Cheng. Omong kosong, aku bukan 3. Maaf, sepertinya aku salah. Kau bukan kakak ketiga. Mungkin kau bahkan tidak bisa. Anda harus ini. Dia memarahi saya sebagai 38. Dia mengatakan itu sudah cukup. Jika Anda kalah hari ini, Anda akan kalah. Anda keluar dari dunia peri dan melepaskan desa Taiping. Karena kau ingin mati, aku tidak akan pernah. Linger masuk ke mobil. Linger, kita harus keluar. Aku akan membawamu untuk menikmati pemandangan global. Bukannya aku tidak salah dengar, kau mengendarai roda 3. Bahkan jika Anda ingin terbang dengan Royal Sword, Anda masih ingin membawa orang. Kalau begitu, aku ingin melihat Linger. Bagaimana orang tua ini menghinanya. Arrogancy. Seberapa sombong Anda sekarang? Saya pikir Anda akan kalah. Atau kalian akan menyerah sekarang. Saya pikir saya masih bisa mempertahankan sedikit wajah. Bagus. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak sabar untuk memenangkan desa Taiping. 3, 2, 1. 1. Wah hahaha. Hahaha tututat. Cuma segini mau menang? Biar ku beritahu, guru kita sudah terbang kembali. Kamu bahkan belum keluar dari Sang Huatai. Hahaha. Aduh, jangan-jangan ketua kita benar-benar mengorbankan kita. HM. Sama seperti kamu bahkan tidak bisa terbang, kan? Ye-chan, kuberi serang. Sekarang berlutut minta ampun tidak memalukan, menyerahlah. Buru-buru apa? Aku biarkan dia terbang ke laut selatan dulu. Dia tetap tidak akan menang. Ye-chan. Kamu masih keras kepala di sini, sudah di ujung maut. Ye-chan mana? Kenapa dia menghilang? Hahaha, ternyata masih anak hija, dibandingkan dengan aku. Aku memang mengambil keuntungan darinya. Dia benar-benar terbang dengan motor listriknya. Sudah kukatakan, jangan sekali-kali meremehkan ketua kita. Benar, ketua kita sangat hebat. Si tua itu hanya unggul 3 detik, mungkin nanti. Ketua kita menang, mimpi di siang bolong. Meski hanya 3 detik, tapi kultivator. Cukup untuk menempuh ribuan li, mungkin ketua. Sudah sampai finish, Yetian pasti kalah, HMPH aduh. Bahkan jika dia bisa naik motor listrik terbang, lalu apa? Kecepatanlah kuncinya, benar, ku beritahu kalian. Yetian pasti kalah. Kusarankan semua orang dari set berbaring, segera berlutut minta maaf. Hahaha.
Aduh. Bahkan bayangan Yetian pun tidak terlihat. Tampaknya pertandingan ini aku menang. Hahaha. Guru, guru. Bagus, guru akan menang. Hahaha. Ketua Su. Ketua Su, kita bertemu begitu cepat. Ketua Su, membuatmu terbang begitu lama baru sampai sini. Bertarung tidak bisa, senjata Dao tidak bagus, terbang dengan pedang masih lemah. Kalian. Aku takut kalian tidak bisa menyusul, jadi hanya pakai 30% kekuatan. Tunggu sampai pakai 50%, HMPH, mungkin bayanganku pun tidak akan kelihatan. Ah, begitu? Cahaya emas muncul cepat, lindungi tubuhku. Serang. Hah, aku tidak percaya. Yetian, dia membuka raksasa. Masih bisa mengejar saya. Su Zongzu bertemu begitu cepat. Batas kecepatan. Apa papan pendek jika tinggi atau rendah? Kecepatan cahaya emas menutupi tubuh saya. Cemas seperti perintah hukum. Saya tidak percaya bahwa kursi ini memiliki semua kekuatan spiritual. Yetian, anak yang bau itu. Hanya beberapa hari pelatihan. Bisa dibandingkan dengan saya. Hai, Su Zongzu. Su Zongzu, kamu lelah, atau kamu akan duduk di mobil? Kami akan membawa Anda. Apa yang kamu? Ya, Tuan Su akan naik mobil. Jika tidak, Anda akan kehilangan wajah Anda jika Anda kehilangan terlalu banyak. UPS, Su Zongzu, maka kita akan pergi dulu. Ah. Aku kembali. Tuhan. Kembali dan istirahat 3 putaran. Yitian. Yetian, aku bilang kau curang. Ah, ini tidak mungkin. Mengapa Anda tidak ingin mengakui bahwa Anda kalah? Kalian terlalu tak tahu malu. Anda memilih cara yang sama. Jangan mengaku. Apakah kalian menggertak penduduk desa kami? Kalian terlalu berbahaya. Menggertak desa kami. Hei, jangan marah dulu, jangan marah dulu. Sekolah Siusian ini selalu seperti ini. Aku akan memberimu pelajaran lagi hari ini. Katakan apa itu? Apa yang disebut kerusakan moral? Aku tidak percaya tuanku sudah mencapai. Apa yang Anda perbaiki di puncak perampokan? Bagaimana mungkin kayu limbah yang tidak ada di luar tuan saya? Hanya Anda tidak bisa melihat kekuatan saya. Apakah Anda menang atau kalah? Mari kita masuk dan tunggu. Kata Cao ada di sini. Sudah setengah jam sejak Su Zongzu. Kau baru saja turun. Kau tidak terbang dengan baik. Tingkat berhenti tidak terlalu baik. Hai Ling Er, aku harus mengkritikmu sebentar nih. Walaupun ketua Su ini tidak jujur dan tidak bermoral. Tapi kita harus beradab dan sopan, dong. Aduh maaf ketua, aku salah. Mereka sekte Qingyun. Walaupun di mana-mana lemah dan tidak cocok untuk kultivasi. Tapi aku juga tidak boleh meremehkan sesama kultivator. Nah, gitu dong. Tidak sia-sia dikritik. Sekte Qingyun ini. Setidaknya juga sekte besar yang sudah berlatih ratusan tahun. Walaupun kultivasinya tidak bagus, tapi kita harus menghormati senior kultivator, dong. Maaf ketua, Linger tahu salah. Kalian. Ah ketua Su ini, aku juga harus bilang sesuatu nih. Lain kali pilih proyek yang kamu jago, lah. Kalau tidak, kalah telak kan memalukan banget. Iya betul. Kalian keterlaluan banget. Guru, dia benar-benar mengalahkanmu. Ini tidak mungkin, mana mungkin sih. Dia memang lebih cepat sedikit dariku.
Tapi, kendaraannya pasti bukan becak biasa. Aku saja yang meremehkan musuh. Bukannya katanya Ketua Su sudah mencapai puncak Tribulation? Yetian ini kan baru mulai kultivasi? Yetian ini pakai cara apa sih? Mana mungkin dalam beberapa hari saja sudah mencapai puncak Transformation God. Percaya? Kalau tidak percaya tantang lagi saja. WKWKWK. Tapi sebelum menantang, kalian harus menyerahkan stempel sekte, jadi bawahan sekte rebahan. Kamu, Lansang. Stempel ini harta pendirian sekte, mana mungkin diserahkan. Betul, itu dasar pendirian sekteku. Kalau mudah diserahkan, sekte Suantianku pasti ditertawakan orang. Betul katanya. Satu pertandingan saja, mau mencaplok 3 sekte besar. Yetian, kamu terlalu serakah deh. Peraturannya kan kalian yang buat. Kalian kalah harus kasih stempel sekte itu. Kami kalah harus serahkan desa Taiping. Kok janjimu tidak ditepati? Kalian orang kota. Kok janji tidak ditepati? Tidak tahu malu. Iya, bilang saja tidak bisa menang. Sekarang sudah mulai tidak masuk akal, kalian. Kultivasinya tidak bagus, tapi tebal muka. Siapa bilang kami tidak masuk akal? Kalian yang curang. Baru bisa menang pertandingan. Sekali curang, 2 kali curang. 3-4 kali masih curang ya? Kalau bukan karena kalian pura-pura lemah lalu pakai leluhur sekte. Untuk melawan murid biasa seperti kami. Mana mungkin kalian menang dalam pertandingan? Kalau tidak pakai siasat licik, kalian ini apa sih? Sudah lama kalah di bawah sekte Qingyun kami. Baik, aku akan bermurah hati kasih kesempatan sekali lagi. Murid-murid sekte kami. Kamu pilih saja salah satu. Aku yang tantang. Iya, kan kamu sombong dan angkuh banget. Merasa diri hebat, meremehkan sekte rebahan kami ya? Terakhir aku ingat, bahkan seorang kakek biasa bisa menetralkan 50% kekuatanku. Kalau aku maju, jangan-jangan dipukul nih. Kenapa? Jangan-jangan takut? Kakak senior kan dulu pernah tantang sekte kami. Karena kamu takut, aku pilihkan yang paling lemah. Gimana? Siapa bilang aku takut? Aku cuma lihat-lihat orang ini. Mana yang layak jadi lawanku? Wah, Kalau gitu pilihlah baik-baik. Pastikan pilih yang mudah dijahilin ya. Siapa bilang mau cari yang mudah dijahilin? Aku mau cari yang seimbang, aku akan pakai kultivasiku. Mengalahkannya dengan jantan. Siapa yang berani mati, berani tantang aku? Berani maju selangkah. Bagus. Kalian semua tidak takut mati, jangan salahkan aku. Tante itu, kamu berani maju, ayo naik. Eyo. Ekspresimu galak amat, kira bisa kalahkan aku? Dengan level kultivasi segini, ku bolehin kamu satu pukulan saja. Tante, kamu ini apa sih? hah, cuma petani biasa. Ini gimana sih? Jangan-jangan kakak senior juga dipukul sampai seperti ini sama nenek-nenek? Bahkan nenek-nenek biasa yang keluar, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Pasti tante itu. Manfaatkan kakak senior tidak hati-hati, tonjok dia sekali. Kakak senior juga tidak waspada, jadi kena jebakannya. Betul-betul. Kekuatan segini MAH bukan apa-apa, lemah. Lemah banget. Kalau gitu aku tambah keras sedikit. Masih bisa lebih keras? Pukulan ini hampir bikin kekuatanku buyar. Tante ini sebenarnya monster apa sih? Jika kau pikir itu tidak cukup kuat. Lupakan saja, kamu tidak bisa menyakiku lagi. Jangan pergi ke sana. Kau harus kembali ke tempat sampah ini. Apa yang kamu lakukan? Jika Anda tidak bisa memukulnya, katakan saja. Kami tidak berpikir Anda malu. Siapa bilang aku tidak bisa? Aku hanya ingin. Pertempuran Seimbang. Seimbang. Ini agak sulit. Setelah semua, kita berbaring.
Orang yang tidak dapat menemukan kekuatan sepertimu terlalu lemah. Kau. Hei, kau pakai kacamata. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan bertarung. Kau akan menantangku. Apa yang bisa Anda gunakan untuk menjadi kuat? Perhatikan apa? Lihat dirimu. Otot-otot yang mati terlihat seperti minum obat. Tidak ada kekuatan. Apakah Anda memiliki kekuatan atau tidak? Masih tidak bisa bertarung, itu membosankan. Hahaha. Hahaha, Anda tidak memilih orang yang bisa memukul untuk waktu yang lama. Aku akan membantumu memilih anjing yang tersisa. Patriarch. Sisa anjing. Patriarch. Game ini terserah Anda untuk bermain melawan dia. Baik, Yetian, tapi apa yang kau katakan? Tidak bisa menyesalinya. Jangan khawatir, aku dan kalian bajingan. Tapi pria yang berbeda sulit dikejar. Tapi jika kau kalah lagi, tidak bisa tidak mengakuinya. Tunggu saja untuk menyerahkan desa Taiping. Kentut kecil ini terlihat berusia 6 atau 7 tahun. Bahkan jika dia mulai tumbuh abadi dari rahim. Aku sudah berlatih selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin? Aku tidak bisa memukul anak kecil. Ayo pergi. bahan bakar. Aku siap. Anak itu harus disalahkan, tapi jangan salahkan aku. Semua salah ketua sekte kamu yang kejam, menyuruh anak kecil naik untuk menantangku. Telepak Kekakon. Telepak Kekakon. Wah, Wahahaha. Ketua, aku juga tidak mengerahkan tenaga. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Setelah kegagalan terakhir, aku bahkan memakan 10 pil emas. Sudah mencapai tingkat Yuan Ying. Bagaimana mungkin bahkan seorang anak kecil pun tidak bisa dikalahkan? Jangan-jangan anak ini sudah mencapai tingkat Yuan Ying. Omong kosong apa, orang biasa berlatih 10 tahun. Belum tentu bisa masuk, dia baru saja melepas popok. Kalau bisa menjadi tingkat Yuan Ying, bukankah itu mempermalukan kita para kultivator? Lalu bagaimana kakak senior bisa dikalahkan oleh anak ini? Seorang anak kecil bisa dengan mudah mengalahkan ahli Yuan Ying. Baru berapa tahun sudah memiliki kekuatan seperti ini, rupanya sekte tidurnya. Orang tua setengah baya ini pasti lebih hebat lagi. Tampaknya desa Taiping benar-benar tanah keberuntungan. Untuk kultivasi, itu benar-benar lebih efektif. Bagaimana menjelaskan seorang anak kecil memiliki tingkat Yuan Ying? Aku juga tidak tahu, yang penting setelah makan pil emas ketua. Jadinya seperti ini. Pil emas. 1 pil emas bisa membuat orang menjadi ahli Yuan Ying. Aku tidak percaya, tidak percaya. Sekarang siapa yang masih mau meneruskan tantangan? Ketua. Ketua. Wahahaha, aku membunuhnya, aku membunuhnya. Kalian lihat, aku membunuhnya, Yetian. Kamu sombong apa, pada akhirnya, tetap mati di Tenggangku. Wahahaha. Yetian, Ketua. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu tahu punggungku gatal, khusus menggarukiku? Kultivasi apa kamu sebenarnya? Mengapa bisa? Dalam keadaan tidak waspada, masih menahan pukulan penuhku. Kultivasi apaku? Kamu tidak layak tahu. Yang perlu kamu tahu adalah, bahkan pukulan penuh MU tidak melukaiku sedikit pun. Guru, selamatkan aku. Yetian, kamu tidak bisa membunuhnya, orang tinggi gerbang immortal. Bisa dikalahkan tapi tidak dibunuh. Kalau kamu membunuhnya, itu berarti memprovokasi. Beberapa gerbang immortal besar kami. Beberapa gerbang immortal besar kalian, hanya menghasilkan hanya limbah dari serangan diam-diam. Karena kau tidak peduli. Kalau begitu, aku yang akan mendisiplinkan kalian.
Ini 40 jutaku, Yetian. Kemarahan dari gerbang surgawi. Tidak bisa kau tanggung. Aku ingin lihat, bagaimana mungkin aku tidak bisa menanggungnya. Kesempatan bagus. Perhatiannya teralihkan ke pemimpin Su. Serangan mematikan dari ahli Mahayanaku pasti akan membunuhnya. Datang lagi yang cari mati. Pedangku, pedangku. Ya sudah, tahu kau murahan, jangan berteriak. Kau. Kau apa kau? Kalau mau menyergapku, mati di tanganku. Seharusnya kau tidak punya keluhan, kan? Tunggu. Apalagi yang mau kau katakan? Yetian, tadi kami yang salah. Tapi sebagai ahli, membasmi habis generasi muda. Sangat pendendam. HMPH, meski nanti kau naik ke langit, pasti akan ada noda. Hei, sesepuh, murid-muridmu. Menyergap dari belakang saat pemimpin kami lengah. Sekarang malah jadi salah kami? Kalian sudah menghina gerbang King Yun. Apa sekarang? Juga mau menghina sekte Xiao kami? Jadi kalian mau kami terima saja kerugian ini? Aku hanya ingin Yetian mempertimbangkan dirinya sendiri, agar tidak terlalu banyak musuh. Seperti kalian, mau jadi musuhku? Woi. Siapa lagi? Lebih baik kalian serang bersama, kasihan juga lihatnya. Setelah mikir lama, cuma bisa mikir jurus licik menyergap. Sang Yuan ini ahli Mahayana, serangan penuh kekuatannya. Tidak bisa melukainya sedikit pun? Kok Yetian bisa sekuat ini? Tidak mungkin. Dia cuma sampah. Yang kusuruh pergi. Baru latihan berapa hari, ini. Kok bisa sehebat ini? Tadi Yetian naik motor listrik 3 roda. Bisa kejar pemimpin Su yang terbang dengan pedang. Buktinya, kemungkinan kekuatannya sudah melampaui puncak transcending tribulation. Jadi Dalu Jingxian. Meski para leluhur beberapa gerbang surgawi keluar, tidak mungkin punya energi sebesar ini. Apa sekte Tangping ini semuanya? Monster? HMPH, Yetian, aku ahli Mahayana. Kau berani bunuh begitu saja. Meski aku bisa memaafkanmu, langit tidak akan memaafkanmu. Langit? Kalau memang ada langit, yang pertama tidak akan dimaafkan. Adalah kalian para penipu munafik. Kau pandai bicara, meski kau bisa mencapai. Bagaimana dengan ranah Daluo Jinxian? Bukan jenis orang yang bisa kau sakiti. Dewa besar Luo. Tidak mungkin. Master Hill, aku demi Kiao Songcheng menggugurkan anak Yetian. Mereka malah bilang aku melewatkan dewa besar Luo. Itu kultivator terhebat, tinggal selangkah lagi. Menuju naik ke surga, yang terkuat di dunia. Lin Lele, maksudmu apa sih? Kau menyesal, Waktu itu, aku demi kamu. Baru berani melawan Yetian. Sekarang dia sukses mendadak, kau langsung menyesal. Aku menyesal, dan kau tidak melihat dirimu sendiri. Buka perusahaan, tanpa Yetian langsung bangkrut. Sekarang kultivasi juga kalah sama dia. Aduh, dasar kamu. Apa kamu? Dasar brengsek? Aku. Yetian, sebenarnya, aku waktu itu sama Kiao Songcheng. Cuma buat memacumu saja. Oh, beneran. Tentu, kalau bukan karena aku, kau mana berani. Pulang kultivasi, bisa dalam waktu singkat. Dapat pencapaian sehebat ini. Oh, berarti aku harus berterima kasih ya. Jasa ini, kau ingat sendiri aja deh. Kalau bukan karena aku, kau sekarang masih jadi karyawan kecil. Di perusahaan bos Kiao, kerja rodi seumur hidup. Anda tidak mampu membeli rumah, apalagi menikahi menantu perempuan. Bisa sukses kayak sekarang, semuanya berkat aku. Lin Lele, dasar mulutmu pintar sekali. Mempelik fakta. Apa aku salah? Kalau bukan aku putus, dia bisa semangat. Kalau bukan aku putus, dia mau berhenti kerja buat kultivasi. Kalau bukan aku putus, dia bisa sesukses ini? Bagus, perkataanmu bagus. Bagus? Dasar tak tahu malu. Yang tak tahu malu itu kamu ya? Aku? Ayah. Siapa lagi kalau bukan kamu? Aku cuma mau kasih Yetian. Sedikit tekanan membuatnya lebih baik. Kau malah masuk di saat lemah. Lin Lele, dulu kupikir kau hanya vas bunga. Benar-benar ubah pandanganku. Kakak Yetian, jangan tertipu dia. Dia cuma mau sumber dayamu, bukan cinta sungguhan. Yetian waktu kerja keras seperti sapi dan kuda. Dibuat pusing olehku, sekarang dia kultivasi. Tetap saja anjingku.
Yetian, aku kasih kamu kesempatan. Asal kamu mau balik ke aku, serahkan semua sumber kultivasimu. Ke aku masih mau. Wanita seperti kamu, sentuh aku sedikit aja aku udah jijik. Mana mungkin aku biarkan kamu bersamaku lagi. Barusan kamu kan bilang aku. Barusan aku pikir kamu jago bicara. Yang hitam bisa dibilang putih, yang jelek bisa dibilang bagus. Kamu, HMPH, aku kan bilang. Kakak Yetian gak akan percaya kamu, lihat kan. Sekarang nyesel kan, udah telat. Siapa bilang aku nyesel? Dia Yetian, udah musihin 3 sekte immortal besar. Gak akan lama hidup, dan juga. Dia sekarang cuma ngandelin desa Raiping, tempat Feng Shui bagus ini. Baru dalam waktu singkat, punya kekuatan segitu. Doang. Ganti orang lain, pasti lebih kuat. HMPH, kamu. Pergi sana sampah. Iya juga, kalau aku punya sumber yang sama kayak kamu, pasti lebih jago dari kamu. Kultivasi immortal payah, tapi kalian jago ngomong kosong. Emang gak ada yang ngalahin? Yitian, kamu berani menghina yang Master Chow. Urusan aku. Aku menghina dia kenapa? Ketua sekte Qingyun kalian. Aku tetap menghina. Aduh, kamu lancang, sekte Qingyunku itu. Sekte nomor 1 di dunia, ketuanya, dihormati dan berbudi luhur. Kamu menghina dengan kata-kata, tidak hormat sekte immortal, lihat saja kamu cepat atau lambat. Dihukum oleh langit. Dunia ini selalu hormat pada kekuatan kurang. Jangan bicara soal pengalaman lama, umur tua. Pispot zaman King, tetap buat kencing. Kamu. Kamu apa kamu? Udah tua, kultivasi baru sampai 1000 latihan crossing. Berani juga berisik di sini. Yitian. Aku dan kamu gak mati gak berhenti. Gak mati gak berhenti. Barusan dia waspada, sekarang bunuh 2 orang. Lagi sombong, sekarang serang mendadak, pasti aku menang 1 serangan. Aduh. Attends cul. Bukan aku bilang, kalian gak bisa pilih tempat yang bagusan. Kok tikus aja bisa masuk? Hari ini aku bermurah hati. Bantu kalian urus tikus ini. Aduh. Yetian, orang ini udah dikalahin kamu. Kamu masih mau habisi, hati begitu kejam. Hari ini kamu tidak boleh tinggal. Kalau begitu, coba tantang aku, sekte bahan. Aku. Barusan kamu yang mau maju, ya? Yang ini? Ah bukan, kamu. Kau. Cuacanya bagus ya hari ini. Aku kasih kesempatan terakhir, langsung berlutut minta maaf. Dan bersumpah tidak akan pernah masuk desa Taipingku lagi. Kalau tidak, ratusan sekte immortal akan jadi milik sekte bahan. Dikuasai 1 sekte saja. Yetian, kau keterlaluan. 3, Kira dengan begini kami akan berlutut minta ampun? 2, Mimpi. 1. Energi spiritual sebesar ini, masa Yetian? Perusahaan menahannya? Wah, bahkan gabungan 3 sekte kami. Sulit melawannya. Lebih baik berlutut. Sebelumnya kami salah, mulai sekarang tidak berani lagi. Benar-benar, kami pulang dan latihan sendiri. Kedepannya tidak akan ganggu sektor bahan lagi, Yetian. Kakek, itu, aku tidak tahu siapa yang hebat. Tolong jangan dendam denganku. Ini semua gara-gara dia, wanita ini. Berani merayuku. Kalau tidak, meski diberi 100 nyali, aku tidak berani merebut orang Anda. Kiao Song Chen, kamu masih manusia tidak sih? Kalau begitu, kamu bersama aku hanya mau uangku. Mau kekuasaanku, ya? Waktu itu kamu yang merayu. Kalau tidak, mana mungkin aku pecat Yetian? Dengar, perusahaanku sekarang. Ruginya tidak terukur, hampir bangkrut. Xiao Song Chen. Sekarang ada masalah, semua kesalahan. Kamu lempar kepalaku, ya? Kamu fighter kamu. Barang bagus? Dasar sampah? Kalau bukan karena kamu, waktu itu kamu tahu jelas. Aku punya pacar, belikan mobil, rumah, tas, bujuk-bujuk aku. Aku baru selingkuh, hianat Yetian. Sampai kelewatan pria berpotensi. Semuanya kuberi ke anjing, Cukup. Itu Yetian, kalau mau wanita ini. Cepat ambil. Yetian. Asal kamu masih mau bersama aku. Asal mau ajari aku kultivasi,
Aku kasih kesempatan ini. Aku bukan tempat sampah, tidak semua sampahku terima. Anda. Itu benar. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Siapa yang berani mengganggu ketenangan desa Taiping di masa depan? Tidak ada pengampunan. Ayo pergi. Berjalan kaki. Kami kembali ke rumah untuk terus berkultivasi. Saudaraku Yetian, apa yang kamu lakukan kali ini sangat indah. Klan Xianmen itu sangat rentan. Bukan karena mereka sangat rentan. Meskipun waktu Anda untuk berkultivasi dengan saya sudah lama. Tapi yang terburuk dari Anda telah mencapai tingkat Mahayana. Aku bisa pergi dengan tenang. Hei, Yetian, kau mau kemana? Anda hampir berlatih, saya juga harus. Tuhan pergi ke kakek saya dan berlatih selama 10 hari. Mungkin hanya aku. Saudara Yetian, tapi Linger tidak tahan denganmu. Tidak tahan. Kakek. Yetian, kakak laki-laki, ada apa? Tidak bernafas, mati. Bagaimana bisa mati? Apa yang terluka dalam pertandingan uji coba? Seharusnya tidak. Hanya sedikit orang yang bisa menyakitinya. Saya pikir kakek berusia 80-an atau tidak. Akhir hidup. Layanan spiritual yang menyerah Liu Dabao. Anda yang Shou telah pergi bersama kami. Ada lebih dari 20 orang di pasar roh bulan ini. Apa yang harus Anda lakukan? Jika kita tidak bisa menyelesaikan indikator, Yan Jun tidak bisa mengurangi kinerja kami. Dunia roh juga memiliki kinerja penilaian dan kinerja. UPS, dia pasti akan mengurangi uang. Ketika pemimpin yang lucu menggunakannya. Kita menggambar kue besar. Mari kita lakukan. Kami masih memiliki lebih dari 20 indikator bulan ini. Lebih dari 20 jiwa orang. Hei, tempat yang kita datangi hari ini, Desa Taiping. Bukankah Pinuen serius? Cukup menggambar lebih dari 20 orang di sini. Ini tidak pantas untuk menyelesaikan tugas. Jika kita menangkap kita berdua, itu tidak akan berakhir. Apa yang kau takutkan? Kasih uang aja gitu kan bisa? Mereka beneran utusan alam baka yang mau ambil nyawa. Tapi, orang-orang itu juga kasihan kan? Nggak seharusnya mereka mati sih, aduh. Udah tua-tua pula, umurnya juga tinggal sebentar lagi. Lagi pula, cuma rakyat jelata semua. Siapa yang peduli nasib mereka? Ya kali. Gue peduli. Loh, dia bisa ngelihat kita? Gila. Nggak mungkin, orang biasa mana bisa lihat kita berdua. Kecuali udah tingkat dewa tertinggi, tapi kalau segitu hebatnya. Udah pasti hampir jadi dewa, pasti lagi. Di klan kultivator, mana mungkin ada di desa kecil begini? Haha, bene jugalo. Hehe, yuk kita buruan cari 20 lebih orang tua di desa Taiping. Ambil nyawa mereka, terus selesai deh. Cepetan penuhin target, cepetan pergi. Eyo. Di depan gue, berani-beraninya mau ambil nyawa orang gue. Ambil nyawa? Yitian Gage, lo lagi ngomong apa sih? Wah, dia bisa lihat kita. Gila. Kayaknya kultivator dunia fana nih. Hei, kami lagi urusan alam baka. Orang lain minggir. Jangan halangi. Siapa yang suruh kalian? Alam baka nggak ada keadilan? Nggak ada hukum? Sembarangan aja. Ambil nyawa orang hidup. Woi, kami ini hukum. Kami ini keadilan. Gue bilang lagi, orang lain minggir. Biar kami buruan bawa orangnya. Lakukan seenaknya, sembarangan ambil nyawa. Beda apa sama bunuh orang? Hei, sini gue nasihatin, minggir sana. Atau gue lempar lo ke neraka lapis 18. Bikin lo nggak bisa reinkarnasi selamanya. Coba aja kalau kalian mampu. Di depan gue, berani ambil nyawa orang yang belum waktunya. Lo cari mati. Yetian Gege, lo lagi ngomong sama siapa? Lo nggak lihat?
Gue nggak lihat apa-apa. Ada apa sih? Mata Dewa Langit dan Bumi, tunjukkan wujudmu. Apaan ini? Kok bisa gitu? Yetian GG, mereka tunggu dulu. Mereka itu utusan alam baka yang legendaris? Hila, apaan sih? Kita ini saudara sapi 3 dan kuda 4. Dengge ya. Lepasin gue, kalau Raja Neraka tahu, pasti nggak bakal maafin kalian. Utusan alam baka, seenaknya ambil nyawa orang, hal ini. Raja Neraka tahu nggak? Di dunia roh ada banyak pencabut nyawa. Siapa yang tangannya tidak berlumuran darah? Pekerjaan kami banyak banget. Wajar aja kalau ada kelalaian dan kesalahan, lagi pula. Orang-orang tua itu juga emang udah sisa umur dikit. Kita cabut nyawa mereka lebih awal, siapa tahu mereka bisa terlahir jadi manusia yang lebih baik. Cuma, Sepertinya ini bukan pertama kalinya kalian melakukan hal seperti ini. Kalau kalian dibebasin, banyak orang bakal celaka. Loh, kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Hila, Zetian ya? Kami pegawai negeri dunia roh, lepaskan kami sekarang. Kalau Raja Neraka tahu, dia gak bakal biarin kalian. Penair, kalau berani sakiti kami berdua, kami pasti bakal buat kamu berinkarnasi 9 kali jadi budak dan kuda, HMPH. Bikin kamu lahir lagi jadi binatang. Hei, kamu sembarangan cabut nyawa orang. Sekarang masih berani ancam kakak itianku. Hari ini aku bakal lenyapin kamu. hei, lingar-lingar, jangan gerusa-gerusu, jangan gerusa-gerusu. Hei, ayah. Bicaralah baik-baik, ya jangan gerusa-gerusu, jangan gerusa-gerusu. Ah iya. Salahku, aku seharusnya gak sembarangan cabut nyawa. Tapi kami cuma nurut perintah, cabut nyawa doang. Kalian berdua susah payah latihan, gak perlulah. Karena urusan receh kayak gini musuhan sama kami. Urusan receh? Aku dengar jelas-jelas tadi. Kamu mau pakai nyawa warga desa Taiping kami. Buat penuhi target kerjamu. Kamu bilang ini urusan receh? Haha hei, kamu ini anak kecil. Kok kamu gak bisa fleksibel sih? Aju. Mereka kan cuma petani-petani biasa. Lagi pula, dalam 9 marga mereka, gak ada orang yang sukses ambil nyawa mereka. Juga gak ada pengaruhnya. Maksudmu, yang berkuasa dan kaya bisa hidup lebih lama. Orang miskin dan petani harus mati? Kalian seenaknya aja putusin umur orang? Kalau dunia roh isinya sampah-sampah kayak kalian. Kurasa gak perlu dipertahankan lagi. Tuan, kami salah. Kumohon ampuni kami gak bakal berani lagi, nanti. Kami pasti akan cabut nyawa sesuai buku catatan hidup mati. Bener-bener, kami gak bakal berani lagi. Tolong maafin kami kali ini. Kami gak bakal kembali ke desa Taiping lagi. Nah gitu dong, aku bakal maafin kalian kali ini. Kalau lain kali gak bertindak sesuai buku catatan hidup mati, aku pasti gak bakal biarin kalian. Terima kasih Tuan, haha. Kau kaki Cion, kita nggak bisa membiarkan mereka begitu aja, kan? Gimana kalau mereka balik dendam semena-mena? Santai aja, mereka gak berani. Pergi sana. Waduh. Haha, waduh. Tuan, awal Liu Jabao itu sudah ditentukan di buku kehidupan. Bisa nggak kamu? Mau naik arwah lagi? Aduh, bukan begitu. Kalau kita pulang dengan tangan kosong, Raja Neraka pasti marah. Kalau sampai kutukan jatuh ke desa Taiping, bahaya nanti. Kalau gitu, pulang dan bilang ke Raja Neraka. Kalau dia nggak terima, aku Yetian akan tunggu dia di desa Taiping. Gila, Yetian ya? Silau ni Winjet kamu nih. Tunggu aja, aku sekarang cari bala bantuan. Bahkan hari ini dia sendirian aja. Seluruh warga desa Taiping pun, kami akan ambil arwahnya. Semua akan diambil. Wah, memang bukan orang baik. Kakak Yetian baru aja lepasin kalian malah. Sudah berani rencana jahat ke warga desa kami. Bagus, biar mereka datang. Lingar, cari beberapa orang di desa, tunggu di sini. Datang satu, aku habisi satu. Datang sepasang, aku habisi keduanya. Aku berangkat sekarang. Hak. Kakek buyut. Bukannya aku sudah mati? Ada juga utara alam baka, mau narik arwahku. Kakek buyut, tenang, selama aku ada nggak akan apa-apa. Bahkan utara alam baka, Raja Neraka sendiri yang datang pun. Aku nggak akan biarkan dia sentuh kamu sedikit pun. Bagus banget. Raja Neraka, Raja Neraka. Anda harus beri keadilan untuk kami, Raja Neraka. Apa yang sebenarnya terjadi? Panik-panik gitu, nggak jelas. Gila, Raja Neraka, Anda nggak tahu. Warga desa Taiping itu, semuanya warga nakal, semuanya nakal. Kami menjalankan tugas, kami ke desa Taiping narik arwah. Hasilnya, arwah nggak dapat, malah dipukuli sampai babak belur. Diusir keluar. Aduh, kurang ajar.
Aku mau lihat siapa yang berani begitu sombong menghalangi kalian menjalankan tugas. Niusan Emasi, kalian sudah hidup ratusan tahun di alam baka. Malah bisa dipukuli sampai begitu sama manusia biasa. Tuan Bai nggak tahu, warga nakal itu sangat jahat. Terutama si Yetian. Sok-sokan merasa jadi dewa setelah beberapa hari latihan, meremehkan kita. Bahkan berani bilang, bahkan jika Raja Neraka datang sekalipun, dia nggak bakal kasih orangnya ditangkap. Manusia biasa aja berani begitu sombong. Gue pengen lihat, sebenarnya dia dewa apa sih yang hebat banget. Raja Neraka, cuma kultivator dunia manusia kecil, mana perlu Anda? Turun tangan sendiri. Bener Raja Neraka, urusan kecil gini, serahin aja ke kita. Oak, urusan ini kuberikan ke kalian berdua. Ingat, apapun caranya, gengsi Spirit Realm enggak boleh hilang. Siap. Kalian berdua, lihat aja baik-baik gimana kami berdua bawa pulang jiwa mereka. Tapi gue lihat Yetian itu lumayan kuat loh. Kalau kalian pergi begitu aja, awas jangan sampai ketipu sama Yetian. Iya nih, yang mulia hitam putih, Yetian itu emang agak kuat, jangan diremehkan. Ini, mungkin menurut gue, mending Raja Neraka saja. Max said Kalian. Gue nggak bisa ngalahin manusia biasa? Bahkan Daluo Jinxian zaman dulu, setelah meninggal, juga kami berdua yang jemput jiwanya. Gue enggak percaya tongkat penjemput jiwa gue, senjata dewa kayak gini, enggak bisa jemput jiwa manusia biasa. Kalian lihat aja, hari ini gue pasti bawa pulang jiwa Yetian ke Spirit Realm. Liar. Kurang ajar. Kurang ajar. Warga berani, lepaskan kami cepat. Ini utusan Spirit Realm? Kelihatannya biasa aja. Kakaki Tion, katanya utusan Spirit Realm. Jemput jiwa di dunia manusia pakai benda ini? Ini juga nggak spesial banget. Tongkat Tanjasenku. Kalian ini, Raja Neraka juga, Spirit Realm sebesar itu. Institusi manajemen, masa nggak ngasih anak buah? Update persenjataan. Barang ini udah lama banget. Seharusnya sudah lama dihilangkan. Kau harus tersingkir, ini adalah Yanjun. Langsung kasih ke gue, senjata dewa, senjata dewa. Info kalian juga harus diupdate deh. Senjata dewa apaan? Di dunia manusia sekarang, Dao Weapon ada di mana-mana. Dao Weapon? Ini juga Dao Weapon? Ini semua Dao Weapon? Mana mungkin? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Pasti palsu semua. Dao Weapon kan senjata legenda, bukan? Barang rongsokan yang bisa diborong grosiran. Mana mungkin? Di desa Taiping kalian pada punya satu-satu. Tuan. Zaman sudah berubah. Kalian yang lama di dunia roh, pasti tidak tahu. Yang terjadi di luar, satu hari di bawah tanah sama dengan setahun di atas. Kami sudah maju, kalian ketinggalan zaman. Ini bukan kata-kata kami? Bawa buku kehidupan rusak, berani meremehkan dan seenaknya menghapus nyawa. Sekarang dunia manusia, bukan tempat kalian bisa semena-mena. Betul. Kau IAT Yongkom. Aku beritahu. Basa-basi tidak ada gunanya. Liu Dabao umurnya sudah habis, kami datang hari ini. Untuk membawanya pergi. Benar, dan desa Taiping kalian tidak hormat dunia roh. Menghina Raja Neraka, hukumannya mati. Lebih baik kalian lepaskan kami sekarang, jangan tambah dosa. Oh, dan berdua sujud minta maaf. Mungkin aku akan membela kalian di depan Raja Neraka. Kalau tidak, aku buang kalian ke neraka lapis 18. Jadi babi dan anjing selamanya, tak lepas dari jalur hewan. Tangan masih diikat, berani begitu sombong. Sepertinya, aku harus beri pelajaran, pergi. Ajari dia baik-baik. Diterima. Jadi babi, anjing, hewan. Kau apa? Berani balas dendam dan bunuh orang. Semenemina Membelas. Biang keladi, aku laporkan ke Raja Neraka, desa Taiping semua. Sombong. Engku, sombong. Meremikan, oh. Sudah tahu salah? Salah-salah, sudah tahu salah. Kakak Yetian,
Barusan bilang apa? Ah, tidak ada. Wah, ini masih teman kecil lembut dan penakutku. Sepertinya, ke depanku harus hati-hati bicara. Yi Tian, kau berani biarkan anak buah begitu menghina kami? Aku beri kesempatan terakhir. Cepat serahkan orang mati, kalau tidak, Raja Neraka tidak akan melepaskan kalian. Raja Neraka mau orang mati jam 3, aku berani tahan sampai jam 5. Kalau tidak terima, suruh datang sendiri ke desa Taiping. Minta orang padaku. Ye Tian, kau cuma manusia biasa. Tidak ada kemampuan lawan seluruh dunia roh. Lebih baik iktitah Raja Neraka, antar orang mati. Lapor ke dunia roh. Aku sarankan kamu segera sampaikan perintahku kepada Raja Neraka. Suruh dia coret nama semua penduduk desa Taiping. Kalau tidak, aku akan turun sendiri untuk berdiskusi dengannya. Ini menghina Raja Neraka. Tunggu saja dia muncul. Seluruh desa Taiping akan mati. Manusia biasa saja berani melawan Raja Neraka? Kalian mungkin tidak tahu bagaimana akan mati nanti. Kurasa dia terlalu nyaman tinggal di alam roh. Sampai lupa bagaimana dulu dia dihancurkan oleh seekor monyet di sarangnya. Kamu pikir kamu siapa? Berani menyamakan diri dengan Raja Monyet? Kekuatan Raja Monyet tidak bisa dibandingkan dengan sampah sepertimu. Akan segera kau tahu apakah aku punya kekuatan atau tidak. Aku sarankan kamu cepat kembali dan beritahu Raja Neraka. Langsung coret nama penduduk desa Taiping, atau aku turun sendiri untuk menemui mereka. Raja Neraka. Raja Neraka. Anda harus membela kami. Apa yang terjadi lagi ini? Kok bisa kalian dipukuli sampai seperti ini? Raja Neraka tidak tahu penduduk desa Taiping itu. Semuanya adalah pemberontak, sekelompok pemberontak. Iya, sudah dari dulu dikatakan. Ye Tian itu brengsek, sombong dan tidak punya sopan santun. Kalian juga terlalu meremehkan musuh. Kenapa tidak bilang dari dulu? Desa itu isinya jagoan semua. Masing-masing pegang senjata dao. Aduh. Waktu kami mau bicara, kalian sudah pergi duluan. Kurasa kalian sengaja mau mempermalukan kami. Sudah. Orang lain sudah menginjak-injak kita di depan mata. Kalian masih bertengkar internal. Desa Taiping ini sebenarnya apa sih? Raja Neraka, kami pergi ke desa Taiping untuk menyampaikan perintah Anda. Tapi Ye Tian sama sekali tidak mendengarkan. Bahkan memukuli kami sampai seperti ini. Betul. Dia tidak hanya memukuli kami. Dia juga, karena sudah latihan jadi dewa beberapa hari, bawahannya masing-masing pegang senjata dao. Mereka meremehkan kami, dia juga. Meremehkan Anda. Apa? Dia bilang Anda terlalu nyaman hidupnya. Sampai lupa bagaimana dulu Anda dipukuli sampai babak belur oleh monyet itu. Dia bilang kalau Anda tidak coret nama semua orang di desa Taiping, dia akan seperti monyet itu dulu. Masuk lagi ke alam roh? Membuat kekacauan besar. Kurang ajar. Wah, Raja Neraka. Raja Neraka, tolong jangan marah. Tidak perlu karena seorang manusia biasa. Sampai marah-marah begitu. Iya, Raja Neraka, yang mulia Raja Neraka. Apa kita harus terima rugi diam-diam begini? Masa kita biarkan si Ye Tian itu semaunya berbuat seenaknya pada kita? Berani menghina aku, mana mungkin dibiarkan begitu saja. Kalau sampai diketahui makhluk tiga alam lain, seorang manusia biasa berani menginjak-injak harga diriku, mana mungkin aku diam. Raja Neraka. Lalu apa yang akan Yang Mulia lakukan? Semua makhluk hidup. Mana ada yang bukan wewenangku. Hari ini aku akan turun tangan sendiri. Menangkap si Ye Tian ini. Betul kata Raja Neraka. Niu Pai. Niu San masih ada di mana? Hamba hadir. Hei Chang Bai Chang ada di mana? Hamba hadir. Segera bawa senjata pusaka, kumpulkan semua utusan. Ikut aku ke desa Taiping untuk panggil arwah. Hamba laksanakan perintah. Hari ini akan kulihat siapa sebenarnya orang hebat. Yang berani meniru San Wukong dulu, mengacau dunia roh neraka kita. Tidak usah kau yang datang. Aku yang datang sendiri. Ye Tian, kau berani masuk ke dunia kegelapanku? Wah hebat sekali kau Ye Tian. Dunia roh neraka ini bukan tempat untukmu. Ye Tian, jangan-jangan kau bawa semua penduduk desa ini untuk minta maaf pada Raja Neraka? Sekarang Ye Tian tahu takut? Sudah terlambat. Betul-betul, sekarang datang pun, umurmu juga sudah habis. Wahaha, ternyata kau adalah Ye Tian. Betul, aku. Mengingat kau berniat menyesal, dan bawa semua orang untuk minta maaf. Aku bisa maafkan kau sekali. Hah, benarkah? Tapi hukuman mati dihapus, hukuman hidup tetap. Kau harus kerja paksa 100 tahun di sini, baru aku bebaskan dosamu.
dan kau bisa bereinkarnasi. Yang harus mengaku salah bukan aku, tapi kau. Kurang ajar. Masih berani tidak hormat padaku? Aku adalah Raja Neraka Dunia Roh. Di dalam 3 alam dan 5 unsur, tak ada yang luput dari kendaliku. Kau masih berani bicara lancang padaku. Tidak takut aku masukkan kau ke neraka penyiksaan. Membuatmu selamanya tidak apa-apanya. Anak muda, kau tahu hormat pada yang tua sayang yang muda? Aku sudah tua begini, kau suruh berdiri saja? Kau. Aku apa? Kakek, kasih kesempatan sekali lagi. Segera hapus semua penduduk desa Taiping dari buku catatan hidup matimu. Kursi Raja Neraka masih bisa kau duduki. Kalau tidak, giliran jadi raja hari ini akan jatuh ke tanganku.